Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Dimanapun kalian berada ya, ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya tentang sapi kurban pemerintah yang menggunakan APBN ya. Ternyata hingga kini masih belum surut ya. Masih dibahas aja, masih dikomentari aja. Adalah si Tompel yaitu seorang pengacara gagal ya dengan rekor 100% kalah. Tiba-tiba saja muncul sebagai tukang khutbah. Aduh Pel, kau ini sebetulnya pengacara atau tukang khutbah Pel? Khutbah bukannya ittaqullah gitu ya. Mengajak kita semua mendekatkan diri kepada Allah. Si Tompel ini justru mencaci maki Prabowo yang berkorban ya kan dengan APBN itu. Ajaran macam apa ini guru? Kok dibiarin sampai sekarang ya? Ya sudah masuk universitas ya, ajaran-ajaran macam kayak gini ya. Dan sekarang ya kan masuk juga ke rumah ibadah. Ya kan? Lah kok tetap dibiarin gitu loh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bahkan untuk urusan ibadah kurban pun hari ini hukum Islam seperti dilecehkan, ditelantarkan. Sampai ada seorang penguasa melakukan kurban atas nama pribadinya, tetapi menggunakan anggaran negara yang berasal dari seluruh rakyat. Tiba-tiba para ulamanya bukan hanya menjadi syaitanun akhros atau menjadi setan bisu yang ketika ada kezaliman dia diam, bahkan menjadi syaitanun natik, yakni apa? Juru bicara setan, karena dia membela kezaliman itu, membela kekeliruan itu dengan berbagai dalih. Berdalih APBN Baitul Mal lah. Dan sudah jelas juga beda antara Baitul Mal dengan APBN. Baitul Mal tidak menerima harta dari pajak. Baitul Mal tidak menerima harta dari perjudian, dari miras, dari riba. Sementara APBN mayoritas 85% dari pajak, dan di antara pajak-pajak itu ada dari pajak minuman keras. Lalu dari mana menganalogikan Baitul Mal di era kekhilafan Islam yang pertama kali diproklamirkan di era Khalifah Umar bin Al-Khattab disamakan dengan APBN hari ini yang sumber pemasukan dari harta-harta yang batil? Pel, kau ini apa maksudnya gitu loh. Tapi sebetulnya yang salah teman-temannya itu adalah takmir masjidnya gitu loh. Kok bisa orang seperti ini dihadirkan sebagai seorang pengkhutbah gitu loh. Ulama enggak, ya kan? Ustadz enggak, tapi dia berkhutbah. Dan khutbahnya itu direkam kemudian disebarluaskan ya. Mungkin kalau khutbahnya tidak disebarluaskan, maka yang mengetahui hanya orang-orang yang hadir di acara tersebut saja. Tapi kalau disebarluaskan, ini orang di seluruh Indonesia itu bisa melihatnya. Dan seolah-olah melegitimasi bahwa ini adalah pernyataan seorang ustadz gitu loh. Padahal ini seorang pengacara gagal dengan rekor 100% kalah. Aduh Pel. Makin maju memang kau ya. Apanya bang? Muncungnya. Lanjut. Yang kocak, bikin malu. Masa korban 1000 sapi dananya dari APBN? Ya nggak sah lah bakal diterima. Ini kalau sampai kedengeran negara tetangga malu. Nyawa pemimpin negara muslim terbesar di dunia nggak ngerti agama. Iya kocak, emang lu yang kocak, lu yang bego. Dana APBN itu dana untuk rakyat. Ya balik lagi ke rakyat ya nggak apa-apa lah. Bego. Prabowo tidak mengatasnamakan pribadi, mengatasnamakan negara untuk rakyat. Tanpa sadar kita udah berkorban. Nanti di yaumil akhir kita dijemput tuh sama 1089 sapi itu. Banyak rakyat kecil yang pengen kurban gak bisa. Nah dihujutin oleh Bapak Prabowo. Lu gimana? Mungkin yang nyinyir ini tukang nerima dana bantuan ya. Sedih ya lu. Dana bantuannya udah
beliin sapi. Kocak emang dirimu. Makanya kalau mau nyebokin tuh pakai air, bukan dijilat. Ini keren nih guys. Jadi abang-abang ini sangat keren nih statementnya ini. Jadi ini ceritanya itu bermula dari negara yang berkorban atas nama pribadi tapi membeli hewan korbannya pakai APBN. Nah ini abang-abang ini marah karena MUI itu memberikan statement yang sangat mengejutkan. MUI menganggap bahwa itu adalah sah dan tidak melanggar hukum. Pokoknya keren nih. Ini lihat aja videonya ini. Kalian udah lihat postingan terbaru MUI yang ini? Kalian geser ke slide selanjutnya, lalu kalian baca tuh narasi dan tulisannya di situ. Ya, maaf aja nih MUI ya. Menurutku, cebok itu pakai air, pakai tisu, bukan dijilat. Pertama, Baitul Mal dan pajak di dalam APBN itu dua hal yang berbeda. Baitul Mal bersumber dari instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, kharaj, jizyah, dan fai. Sementara APBN itu beda. Pemungutannya bersifat memaksa dan diatur melalui peraturan perundang-undangan sekuler. Kebijakannya bisa berubah mengikuti kebutuhan pembangunan dan kondisi perekonomian nasional. Kedua, kalimat kalian itu jangan dipotong. Yang versi lengkap kalian buat di situ karena ada sambungannya itu. Dengan catatan dana kas itu sedang longgar. Ngerti kalian? Arti longgar di situ. Nggak punya utang, simpanan banyak. Ngerti kalian? Jadi stop lah. Kalian tuh stop memain-mainkan ayat, main-mainkan hadis hanya untuk nyebokin kekeliruan di rejim ini. Dalam Islam, pasti kalian yang di MUI itu pun udah pada tahu tuh fungsinya ulama itu apa. Ya, salah satunya mengkontrol. Jadi penasehat dan pengontrol kebijakan penyelenggara negara ya. Jadi nggak ada itu fungsinya boin tuh nggak ada. Tuh kan, mantep kan? Sabar bang, sabar. Jangan kaget gitulah. Emang kayak gitu kalau hidup di Konoha itu. Jadi secerdas-cerdasnya orang, setampan-tampannya orang, sekritis-kritisnya orang, bahkan sealim-alimnya orang, itu ketika udah masuk dalam lingkaran sistem ya bakal kayak gini. Jadi jangan kaget. Buzzer tolol. Nyebokin boleh, goblok jangan. Terkait foto-foto sapi, katanya itu foto dulu, ya itu mah gampang dibantahnya. Banyak foto-fotonya no, lu lihat no, lu lihat no. Nih gua ajarin ya, buzzer amatir, gimana cara nyebokin narasi. Lu bisa bilang gini nih, itu kan Banmaspres, bantuan kemasyarakatan presiden. Regulasinya ada, sama seperti presiden sebelumnya juga ada. Begitu juga kepala daerah. Cuma concernnya ke bantuan presiden. Jangan terpaku sama foto yang bertuliskan nama Prabowo atau nama pribadi. Itu clear urusan. Jangan malah lu bantah, itu kan foto lama. Ya, tai monyet. Ngomong lo sama Bajai. Saya akan lawan. Event nyebokin aja lu kagak berkompeten. Dongo. Kan kumpulan beberapa video teman-temannya yang berisi pernyataan manusia-manusia koplak ya. Bukan manusia kocelak ya, tapi manusia koplak yang rata-rata itu kurang sesendok sampai kurang seember gitu. Dan manusia koplak yang paling terakhir tadi yang nggak pakai baju, saya mau ngomentarin gitu loh. Lu mau diajarin gimana caranya ngempesin bibir? Nggak tahu ya. Lanjut. Jadi satu kata untuk para kelompok-kelompok sakit hati, saya sebut Anda itu celeng. Sekalipun saya menggunakan peci, ini lambang kebesaran orang Jawa. Celeng Anda itu. Nggak celeng gimana? Kerjaan Anda itu selalu mencari kesalahan presiden. Program-program presiden itu selalu dicari kesalahannya. Kalau memang toh ya, terkaitannya dengan koperasi merah putih nanti ditemukan ada unsur korupsi, silakan. Yang jelas bukan presidennya yang korupsi, gitu. Itu aja kok repot. Lah ini muncul lagi, Pak Prabowo Subianto itu pingin berbagi-bagi korban daging dengan anggaran 100 miliar uang APBN. Apakah salah? Biar rakyat itu merasakan daging. Juga lagian itu dari hasil-hasil korupsi kok rampasan. Kan celeng kalau saya sebut sampean-sampean itu.
Terus ini bangsat tengek, lulusan dari kejar paket, lainnya kan bodoh semua. Yang pintar ini nih, yang bisa untuk dijalankan, menjadi mesin penggerak provokasi. Apakah sampean pernah menyuruh mahasiswa untuk berdemo ke DPR RI terkaitannya dengan draft RUU perampasan harta para koruptor? Pernahkah Anda? Nggak pernah. Yang ada apa? Mencari terus kesalahan pemerintah. Anda itu dancok, goblok. Kami sebagai rakyat Indonesia akan selalu ada di belakang Pak Prabowo Subianto. Darah kami akan saya tumbalkan. Kami nggak akan takut dengan siapapun. Ya, rakyat itu sudah cerdas, sudah pintar. Karena presiden dan wakil presiden itu dipilih sama rakyat, bukan dipilih sama para bangsat-bangsat kelompok sakit hati. Gitu ya. Nah, ini menarik nih ya. Satu kata CELENG. Ini kalau di Jawa Timur paling timur ya, di kabupaten bernama Banyuwangi, ya kan, kata CELENG. Wah, ini sangat keren sekali. Aduh. Ya, saya sependapat juga sih ya dengan pernyataan netizen barusan mengenai ya orang-orang yang selama ini suka menghibah gitu ya, mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah, itu memang perlu dikasih satu gelar ya, yaitu CELENG. Lanjut. Kok bisa ada ustadz ngomong kurban dari APBN itu haram? Wajib bagi kita mengeluarkan sedekah termasuk kurban dengan harta yang baik lagi halal. Sedangkan APBN ini diambil dari jalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pajak atau pungutan paksa kepada masyarakat. Jangan personal, apalagi menulis namanya besar-besar di badan hewannya. Astagfirullahaladzim. Untuk ibadah uang masyarakat pula dipakainya. Jujur ya, gue kaget lihat postingannya dia. Karena tiba-tiba ada yang nyambungin hadis dengan APBN lalu langsung ngecap haram. Emang sesederhana itu? Mari kita bahas. Pertama, bantuan korban dari presiden itu bukan hal baru, Ustadz. Era Jokowi udah ada, era SBY, Megawati, Gus Dur, bahkan Soeharto sampai Soekarno juga ada. Negara punya bantuan sosial dan bantuan keagamaan seperti ini. Jadi jangan dibikin seolah-olah baru muncul sekarang dong. Secara negara itu sah, bisa diaudit kok. Munafik banget sih ya. Saya cuma ngasih tahu lo ya, nggak ngejudge sama sekali. Tapi malu nggak sih? Kedua nih, bilang APBN haram karena berasal dari pajak, itu terlalu ngawur, Ustadz. Karena pajak itu dipakai buat jalan, buat sekolah, rumah sakit, subsidi, bantuan masjid, sampai program sosial rakyat. Kalau logikanya, semua pajak itu haram, berarti fasilitas negara juga haram dong. Kenapa nggak sekalian dibicarain? Oh, munafik ya? Saya lupa sih. Tapi saya cuma nanya loh ya. Ketiga, hadis yang antum sebut, Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Jangan dipakai sembarangan buat langsung ngecap sesuatu haram. Dalam Islam, menentukan halal dan haram itu ada ilmunya, ada fikihnya, ada pendapat ulama. Hadis itu bicara tentang pentingnya harta halal dan menjauhi kezaliman. Sedangkan pajak dalam negara modern masuk pembahasan fikih siasah, Ustaz, maslahat umum dan kewajiban sosial. Banyak ulama kontemporer juga membahas ini secara lebih luas. Paham nggak? Nggak paham. Kalau nggak paham, jangan ambil satu hadis lalu dipukul rata ke semua hal, termasuk soal sekarang yang lagi kurban. Keempat, sebagai sesama santri izin mengingatkan, Al-Quran surat Al-Hujurat, Allah ngingatin kita semua termasuk saya dan antum. Ya, kalau ada kabar datang dari orang-orang fasik, tabayun dulu, verifikasi dulu. Jangan langsung percaya, jangan langsung disebarkan. Itu namanya fasikun, fasik. Tapi saya nggak ngecap antum fasik loh ya, belum. Kelima nih, soal nama presiden ditempel di sapi korban. Itu foto lama tahun 2024 waktu korban di Istiqlal. Dan kalaupun ada 1-2, ya tanya tim lapangan lah. Tapi itu nggak otomatis bikin korbannya haram atau halal atau batal. Masa antum ikut-ikutan pakai foto lama untuk mancing amarah publik? Antum ini kan ustadz. Apa antum ustadz munafik? Saya nanya loh ya. Saya belum bilang antum ustadz munafik dan fasik. Jangan sampai saya bilang antum ini ustadz fasik dan ustadz munafik. Terakhir nih, jangan gampang membawa agama untuk langsung mengharamkan sesuatu tanpa dasar yang kuat. Karena kalau gampang mengharamkan sesuatu, ya berbahaya. Bahkan itu lebih berbahaya dari bom Hiroshima dan Nagasaki yang mematikan banyak manusia. Taubatan nasuha gih, malu. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Nah, artinya ini adalah Sutat Koplak. Bukan Ustadz loh ya. Sutat. Kenapa saya katakan Sutat bukan Ustadz? Karena kalau Ustadz itu benar-benar orang yang berilmu. Bahkan kalau di Arab sana, Ustadz, gelar Ustadz itu hanya disandangkan kepada orang-orang yang secara intelijensi dan secara akademis itu berpendidikan tinggi ya.
Jadi mereka harus bergelar profesor gitu ya, minimal doktor lah, itu baru bisa disebut sebagai ustadz. Tapi di Indonesia, orang yang baru masuk Islam sudah disebut ustadz. Makanya saya nggak sependapat itu. Saya lebih memilih atau lebih suka menyebutnya sebagai sutat. Karena apa? Bacotan yang ngawur semua. Belajar baru 1 kitab itu pun belum khatam, udah bacot sana sini ya kan, macam mempelajari agama udah ribuan tahun itu. Lanjut. Dari tadi gue scroll beritanya cuma seputar Prabowo korban sapi pakai uang APBN. Di Wakanda kita tercinta ini ada 2 jenis kerbau munafik. Yang pertama, presiden korban sapi kok pakai uang APBN. Dia nggak terima kalau presiden korban sapi pakai uang APBN. Tapi giliran dikasih daging sapinya dimakan juga, nggak dikembalikan kan? Kan lu nggak terima kan ya? Kalau Pak Prabowo korban sapi pakai uang APBN. Ya minimal kalau lu nggak terima, kalau dapat daging sapinya pergi ke posko. Pak, saya nggak terima daging sapi dari Pak Prabowo ini karena pakai uang APBN. Gitu, baru sesuai ini lu teriak-teriak Prabowo korban sapi pakai uang APBN. Giliran dapat daging sapinya lu telan juga. Nggak ada sampai sekarang pun berita gue lihat bahwasannya orang yang dikasih daging sapi itu ngebalikin daging sapi itu ke posko. Dapat daging sapi kalian telan juga, kalian makan juga, enak kan? Doyan berarti kalian juga doyan. Munafik. Jenis munafik kedua. Ya kan, tapi kan daging sapinya nggak merata kak, banyak yang nggak kebagian daging sapi. Ya berarti lo komplain bukan karena Pak Prabowo korban sapi pakai dana APBN. Lo komplain karena lo nggak kebagian daging sapi, anjing. Kalian yang pada teriak-teriak Prabowo korban sapi pakai dana APBN, kalau dikasih daging sapi juga kalian nggak nolak kan? Iya kan? Doyan kan? Doyan. Nggak dibalikin kan kalau dapet? Doyan kan? Lo telan juga kan? Ya kan dana APBN itu uang rakyat, uang dari hasil pajak rakyat. Wajarlah kalau kita nggak kembalikan dagingnya, itu kan hak kami. Lo tahu dana APBN itu uang rakyat dikembalikan ke rakyat, ya kan? Terus kenapa lo komplain? Berarti bener dong? Hah? Berarti bener yang dikerjakan Pak Prabowo? Uang rakyat kembalikan ke rakyat. Yang salah itu kalau uang rakyat dikorupsi anjing. Uang rakyat dikembalikan ke rakyat. Kok ngamuk? Kalau nggak terima, balikin daging sapi yang kalian dapat itu. Kalian telan juga kan, berarti doyan kalian. Itu aja banyak komplain. Kalian tuh komplain kalau dana APBN itu dikorupsi. Ini dana rakyat dikembalikan ke rakyat, terima kasih harusnya anjing. Tapi kan Pak Prabowo korban sapi atas nama pribadi. Terus mau lu pakai atas nama siapa? Bapak lu itu, si Anus itu. Nggak bisa. Dia nggak jadi presiden anjing. Suruh dia nyalonin dulu. Nanti kalau dia kepilih dan jadi presiden, baru dia korban sapi pakai atas nama Abah lu. Sekarang Abah lu nggak ada jabatan di sini. Nggak bisa kalau dikasih nama Abah lu Kalau nggak terima balikin sapinya, balikin coba. Anak anjing udah dikasih daging ditelan juga, tapi banyak komplain. Lagipun kan, presiden korban sapi pakai dana APBN bukan terjadi sekali ini. Presiden sebelumnya korban sapi juga pakai dana APBN. Gimana kalian? Bisu kalian. Kenapa sekarang giliran Pak Prabowo yang menjabat kalian ngoceh ada mulutnya? Tapi diterima daging sapinya. Babi juga. Terus ada lagi kerbau yang dia nggak tahu mau nyerang presiden dari sisi mana. Dia pakai kata-kata kayak gini. Itu kan presiden kan korban sapi pakai dana rakyat. Kan harusnya diatasnamakan ke rakyat. Ya, terserah atas nama siapa. Yang penting kan yang menikmati rakyat. Jatuhnya ke rakyat. Kecuali kalau jatuhnya ke bapak kau itu baru salah. Mau pakai nama Abu Jahal sekalipun, selagi itu dinikmati dengan rakyat, sah-sah aja. Salahnya di mana? Yang makan kan rakyat, bukan bapak kau kan? Kenapa kau repot? Kenapa kau ngamuk? Nggak terima? Nggak terima balikin dagingnya, balikin. Ah, elah. Dikasih daging diterima, ditelan juga. Ngoceh aja mulutnya, anjing emang. Nah, ini menarik nih mbak-mbak barusan ya. Mbak-mbak yang mana bang? Yang bening barusan lah. Iya tau? Iya. Kalau anak abah ya kan, perempuan-perempuannya jangan harap ada yang bening. Tapi kalau anak ternak Mulyono, aduh, ya kan, anak-anak jenderal, aduh, makanya saya senang sekali menjadi ternak Mulyono, ya kan? Kenapa? Agar awet muda gitu loh, karena ternak Mulyono itu perempuan-perempuannya itu bening-bening dan cerdas, waras-waras gitu ya. Iyalah, menggunjing sapi yang dikorbankan oleh pemerintah yang menggunakan APBN. Digunjing kurbannya, tapi dagingnya diterima. Aduh, lanjut. MBG dikritik, bantuan sapi kurban dikritik, bahan bakar tidak naik juga dikritik, ya begitulah
kalau kita dibenci sama seseorang yang belum bisa move dari kekalahan kemarin. Nah, terus ada juga itu yang sudah terima bantuan dari luar, bagaimanapun mereka itu tetap akan cari kesalahan pemimpin kita sekarang. Karena kenapa? Maunya dia yang dia pilih dia menang. Nah, terus yang itu yang terima bayaran. Nah, sudah dia nikmati uangnya, dia harus jalankan misi-misinya. Jadi ya buat kita yang pendukung Prabowo ini, jadi kita harus bantu Bapak untuk gimana ya, tangani mereka. Gas ya kan, iyalah gas. Iya, kita tangani mereka ya, iya, sampai sengklek ya kan, iya, sampai terbitnya PP pemulangan para keturunan imigran ya, yang suka bikin gaduh di negara orang gitu kan, iyalah. Bukannya anti imigran teman-teman ya, tetapi ya fakta telah menyebutkan para keturunan imigran yang berada di negeri ini nggak sekali dua kali loh bikin gaduh. Bukan hanya bikin gaduh, sejak Indonesia merdeka mereka telah tercatat ya menjadi dalang pemberontakan berkali-kali. Betul kan? Iya. Hah? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ingat, kami bukan buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan, keputusan tetap ada di tangan Anda. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.